Halo sahabat pejuang P3K, kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi yang terdapat pada tes P3K nanti ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang pemeriksaan laboratorium urin dan darah pada pelayanan kebidanan. Tujuan pemeriksaan laboratorium salah satunya yaitu adalah untuk upaya mengetahui kesehatan ibu dan janin. Dengan tes darah dan urin, ibu hamil dapat memantau kondisinya menyeluruh melalui serangkaian pemeriksaan darah di laboratorium. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui kondisi ibu secara umum dan menyeluruh. Dengan begitu, petugas kesehatan lebih mudah menemukan tanda-tanda kekurangan gizi, potensi penyakit, atau infeksi yang dialami ibu hamil. Jenis pemeriksaan laboratorium yang biasa dilakukan selama kehamilan. Yang pertama, ada pemeriksaan golongan darah. Yang kedua, pemeriksaan kadar hemoglobin darah atau HB. Yang ketiga, pemeriksaan protein dan urin. Yang keempat, pemeriksaan kadar gula darah. Yang kelima, pemeriksaan darah malaria. Yang keenam, pemeriksaan tes sifilis. Yang ketujuh, pemeriksaan HIV. Yang kedelapan, pemeriksaan hepatitis. Yang kesembilan, pemeriksaan BTA. Yang pertama, golongan darah, yaitu tes golongan darah bertujuan untuk mengetahui golongan darah ibu hamil. Pemeriksaan ini hanya dilakukan satu kali saja. Jika suatu waktu membutuhkan pendonor, maka dapat diketahui golongan darahnya. Yang kedua, pemeriksaan hemoglobin, yaitu untuk mengetahui ibu hamil memiliki masalah anemia. Anemia tidak hanya membuat cepat lelah, tetapi beresiko mengalami perdarahan saat hamil atau kelahiran karena kekurangan zat besi. Klasifikasi anemia yaitu tidak anemia 11 gram per dl, dikatakan anemia ringan yaitu 9-10 gram per dl, dikatakan anemia sedang ringan yaitu 7-8 gram per dl, dikatakan anemia berat yaitu di bawah 7 gram per dl. Yang ketiga, protein dan urin. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai jumlah protein yang terdapat di dalam urin. Jika ternyata diketahui terdapat kelebihan protein dalam urin, hal ini dapat mengindikasikan penyakit tertentu khususnya kelainan pada ginjal. Berikut adalah tanda-tanda dalam pemeriksaan protein urin. Jika negatif, tidak terjadi perubahan warna. Jika positif 1, warnanya kuning kehijauan. Jika positif 2, warnanya hijau. Jika positif 3, hijau kebiruan. Jika positif 4, warnanya biru kehijauan. Hasil disesuaikan dengan wadah carik celup sebagai tanda warna. Yang keempat adalah kadar gula darah. Pemeriksaan kadar gula darah ibu hamil penting dilakukan untuk mencegah perkembangan penyakit diabetes. Pada saat sedang hamil, ibu hamil rentan mengalami resiko terserang berbagai penyakit yang cukup berbahaya. Yang kelima adalah pemeriksaan malaria. Pemeriksaan dilakukan jika tinggal di daerah endemis atau dicurigai mengidap penyakit malaria. Untuk yang keenam, ketujuh, dan ke-8 yaitu infeksi menular seksual. Nah, tes darah untuk mengetahui infeksi menular seksual pada ibu hamil yang berbahaya bagi janin. Umumnya pemeriksaan darah ini adalah untuk mendeteksi penyakit seperti HIV, hepatitis B, dan sifilis. Di sini kita juga sering menyebutnya yaitu triple eliminasi ya. Yang terakhir adalah pengecekan BTA. Nah, jika dicurigai mengidap atau kontak dengan orang penyakit TBC ya. Oke teman-teman, sekian pembahasan tentang kisi-kisi pemeriksaan darah untuk pelayanan kebidanan. Semoga diluluskan dalam tes ujian P3K tahun ini. Thank you for watching. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan share channel kita. Terima kasih.